Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermangga dan Syahputra, NIM 2022-11047 dari matkul Sistem Informasi Manajemen kelas K. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Arif Setiawan, Eskom MCS yang terhormat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal saya yang kemarin. Yang pertama berjudul Management Information Systems Education, A Systematic Review. Diterbitkan oleh Journal of Information Systems Education, volume 33, issue 4, 2022, yang diteliti oleh Cassandra, Elrod, Sarah, Stanley, Elizabeth, Gutney, Michael Hygers, Cameron Graham. Oke, di sini ada isi pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang, lalu yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat implikasi penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan yang keenam untuk saran penelitian lanjutan. Oke, langsung saja ke materi latar belakang. Latar belakang jurnal ini yaitu pentingnya pendidikan sistem informasi manajemen atau MIS, Management Information System, yang responsif terhadap kebutuhan karir serta permintaan industri. Seiring berkembangnya teknologi dan dinamika industri, keterampilan yang dibutuhkan oleh para profesional di bidang ini terus berubah. Pendidikan MIS saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyelarasan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Hal ini menimbulkan dorongan untuk mengkaji kembali metode pengajaran, kurikulum, dan kolaborasi dengan industri dengan mengidentifikasi tren pendidikan MIS. Diharapkan tercipta langkah-langkah perbaikan dalam program pendidikan yang menghasilkan lulusan lebih siap kerja. Lalu untuk tujuan penelitian dari jurnal ini, bertujuan untuk menyusun tinjauan literatur sistematis yang dapat memperjelas tren, mengidentifikasi kekurangan, serta memberikan arahan baru dalam pendidikan MIS. Tinjauan literatur ini penting karena akan memberikan perspektif menyeluruh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki dalam pendidikan MIS, khususnya terkait relevansi kurikulum dan metode pengajaran dengan kebutuhan industri. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya dalam menyusun kerangka pendidikan yang lebih efektif dan sesuai perkembangan teknologi serta tuntutan karir di bidang MIS. Kali ini masuk ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah tinjauan literatur sistematis yang melibatkan pencarian di database akademik untuk mengumpulkan referensi yang relevan tentang pendidikan MIS. Proses ini mencakup pemilihan artikel peer review yang diterbitkan sejak tahun 1989 dengan harapan dapat menjaring perubahan signifikan dan perkembangan pendidikan MIS selama 3 dekade terakhir. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa hanya studi yang berkualitas dan memiliki kredibilitas yang tinggi saja yang dimasukkan dalam analisis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pandangan yang mendalam dan akurat tentang tren pendidikan MIS. Untuk yang keempat, ada implikasi penelitian. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya pendidikan MIS untuk beradaptasi secara lebih dinamis terhadap perubahan dan permintaan industri. Pendidikan MIS sebaiknya melibatkan kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai sektor industri, guna memastikan bahwa keterampilan lulusan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Dengan adanya adaptasi ini, diharapkan kurikulum yang diajarkan tidak hanya relevan, tetapi juga proaktif dalam mempersiapkan lulusan untuk tantangan dan kebutuhan industri yang semakin kompleks dan beragam.
Untuk hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa dari 227 makalah yang ditemukan, hanya 22 artikel yang dianggap relevan untuk dianalisis. Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian pendidikan MIS masih didominasi oleh sampel dari Amerika Serikat, yang menunjukkan perlunya diversifikasi sumber data dari berbagai negara untuk mendapatkan wawasan yang lebih global. Kurangnya keterwakilan data internasional menjadi batasan dalam menggambarkan kebutuhan pendidikan MIS secara komprehensif di seluruh dunia, sehingga penting bagi penelitian lanjutan untuk mengatasi kekurangan ini. Dan yang terakhir dari jurnal ini, disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kemitraan industri dalam pengembangan pendidikan MIS, serta mengadopsi inovasi pedagogi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan yang terus berkembang. Selain itu, pendekatan baru dalam evaluasi efektivitas pendidikan MIS juga diperlukan agar dapat menilai kemampuan lulusan dengan lebih akurat, termasuk dalam keterampilan teknis maupun soft skills yang semakin dibutuhkan di dunia kerja. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan praktik di lapangan, sehingga lulusan lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia profesional nantinya. Oke, kali ini kita masuk ke resume jurnal yang kedua, yang berjudul Addressing Privacy and Ethical Consideration in Health Information Management System atau IMS yang diterbitkan oleh International Journal of Health and Medical tahun 2024. Penelitinya yaitu Rahman, MD Ashikur, dan MD Majadul Islam Jim. Isi pembahasan dari jurnal ini yaitu ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, implikasi penelitian, hasil penelitian, dan juga yang terakhir saran penelitian lanjutan. Oke, kita masuk yang ke pembahasan pertama, latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini, penggunaan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan atau HIMS atau Health Information Management System mengalami peningkatan pesat seiring dengan transformasi digital di sektor kesehatan. Munculnya sistem manajemen informasi kesehatan digital telah mengubah cara penyimpanan, pemrosesan, dan berbagai data pasien. Namun, dengan semakin tingginya ketergantungan pada teknologi digital, tantangan terkait privacy dan keamanan data juga semakin besar. Data kesehatan yang dikelola oleh HIMS seringkali bersifat sangat sensitif, mencakup informasi pribadi pasien yang harus dilindungi dengan baik. Tanpa kontrol yang ketat, data ini rentan terhadap kebocoran dan penggunaan yang tidak sah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, muncul risiko baru terkait penyalahgunaan informasi dan pelanggaran etika. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memahami dan mengantisipasi risiko ini demi melindungi privasi pasien dan menjaga kepercayaan masyarakat. Oke, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis aspek privacy dan etika dalam sistem manajemen informasi kesehatan. Fokus utama penelitian ini adalah menemukan area-area yang rentan terhadap pelanggaran privasi dalam pengelolaan data kesehatan, serta memahami bagaimana data sensitif pasien dapat digunakan secara bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi praktis yang dapat membantu organisasi kesehatan dalam menjaga keamanan dan privasi data pasien. Dengan memberikan panduan ini, diharapkan penyedia layanan kesehatan dapat lebih mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku
dalam pengelolaan informasi kesehatan. Yang ketiga yaitu metode penelitian dari jurnal ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi berbagai literatur yang berkaitan dengan praktik-praktik privacy dan etika dalam HIMS serta regulasi yang mengatur penggunaan data kesehatan. Penelitian ini mempelajari undang-undang dan regulasi internasional yang relevan seperti Health Insurance Portability and Accountability Act atau disingkat menjadi HIPAA di Amerika Serikat dan General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Europe. Kedua regulasi ini dipilih karena memiliki standar privacy yang ketat dan berperan penting dalam menjaga keamanan data sensitif di wilayah masing-masing. Dengan metode ini, penelitian dapat menyoroti praktik terbaik yang telah diadopsi di berbagai negara dan menyarankan penerapan sesuai untuk sistem manajemen informasi kesehatan di berbagai konteks. Lalu yang keempat ada implikasi penelitian. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan praktik privacy yang kuat dalam pengelolaan data kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi seperti HIPAA dan GDPR bukan hanya sekadar tuntutan hukum, melainkan merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan. Ketika organisasi kesehatan berhasil menjaga privasi data pasien, mereka juga turut melindungi hubungan kepercayaan yang esensial bagi keberlanjutan layanan kesehatan. Oleh karena itu, organisasi kesehatan perlu menyadari bahwa penerapan standar privasi yang ketat bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga cara mempertahankan untuk kredibilitas mereka di mata masyarakat. Yang kelima ada hasil penelitian dari jurnal ini. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa banyak organisasi kesehatan yang masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan praktik privasi yang efektif, terutama dalam mengelola data dalam skala besar dan kompleks. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan atau ketidaksesuaian infrastruktur. Akibatnya, kebocoran data sering terjadi dan memberikan dampak serius. Tidak hanya pada pasien yang mungkin merasa terancam privasinya, tetapi juga pada reputasi organisasi yang bersangkutan. Pelanggaran data ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat menyebabkan konsekuensi hukum bagi organisasi kesehatan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar dalam mengimplementasikan kebijakan privasi yang kuat dan melakukan pembaruan sistem keamanan secara berkala. Baik, masuk yang terakhir, saran penelitian lanjutan. Saran penelitian lanjutannya yaitu salah satu teknologi yang disarankan adalah analitik terdistribusi yang dirancang untuk menjaga privasi di mana data sensitif dapat dianalisis tanpa harus memindahkannya ke server pusat. Pendekatan ini berpotensi mengurangi risiko kebocoran data dan melindungi informasi pasien secara lebih efisien. Selain itu, penelitian di masa depan juga perlu mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk pengelolaan data kesehatan yang dapat diadaptasi secara fleksibel oleh organisasi kesehatan di berbagai negara dengan memperhatikan regulasi lokal di negara mereka sendiri. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.